Langsung saja saya sekarang bersama Mas Marcel. Gimana kabarnya Mas? Wis, tabat. Wih, baja. Baja. Mas, akhir-akhir ini banyak banget orang-orang melakukan kesalahan ataupun pelecehan seksual, Ya. kekerasan, tawuran, intimidasi. Nah, bagi tips dong ke teman-teman nih, gimana caranya menyerang dengan cepat, akurat, pinter, tapi efisien. Oke. Nah, itu kira-kira ilmu bela diri apa yang harus kita punya? Oke, ya mungkin tipsnya itu memang dari ada 3 hal ya yang mungkin gua bisa sampein, yaitu pertama tuh kita harus tenang, ketenangan. Kedua, kecepatan. Dan yang terakhir adalah keyakinan. Oke. Ya, jadi tenang, kecepatan, keyakinan. Oke. Jadi kita begitu kita tenang dan kita biasa punya kecepatan, kita yakin terhadap apa yang mau kita buat ini berhasil, itu bisa menghasilkan hal yang sempurna. Jadi tentunya teknik-teknik yang kita pelajari seperti yang tips-tips akan ada di konten YouTube ini, nah itu harus dilatih sesering mungkin ya. Oke. Nah, jadi untuk mendalami arti namanya ketenangan itu butuh latihan ya? Iya, betul. Ya Kecepatan juga butuh latihan ya? Ketenangan tuh kan pasti kita ada kayak jam terbang juga kan? Iya, betul. Kita coba. Atau mungkin ada yang mencobai kita, atau sparring fight. Nah, itu membuat kita lebih tenang karena kita udah biasa. Yang paling sering adalah sering-sering sparring. Tapi sparring-sparringnya juga namanya sparring, nggak boleh ada niat untuk mencederai. Ya, kalau mencederai namanya bukan sparring dong. Namanya melukai. Hati-hati namanya. Oke, jadi ketenangan, kecepatan, dan keyakinan. Cepat dan yakin. Kalau nggak yakin, gimana bisa jadian kalau nggak yakin? Iya, betul nggak? Nah, kira-kira Mas Marcel akan sharing ada berapa poin nih yang untuk sharing ke teman-teman? Ada tips and triknya ya? Iya, tips and triknya ada 3, 4, Ada 5 sih. 5 ya? Nah, tendangan ada 4, 1 pukulan, ya. Kemudian semua kiri kuda-kuda depan, 3, 2 ganti. Mas, kanan. udah mulai penasaran nih. Apa tuh? Anak-anak penasaran nih, seperti apa? Namanya one shot kill. Wah, jadi ini dari konsep silat, konsep semua bela diri, Semua bela diri. yang penting self defense. Gimana caranya? basic Gerakan silat. cepat, akurat, selamat. Oke, pingin tahu? Ini dia. Langsung kita latihan. Sekarang tips yang pertama yaitu kick blitz. Kick blitz. Apalah istilahnya? Oke Mas, yang pertama biasanya seperti apa Mas? Ya, jadi kalau biasanya gue akan cek dulu. Gue akan cek jarak, gue akan cek respon. Misalnya contoh, ya oke gue segitu ya. Berarti Volan reaksinya bagus. Jadi gue maju. Nah ini kan gini nih. Ini dia mau nangkep nih. Gue nggak mau ini. Tapi gue mau nyabit ke atas. Pala. Kok tahu banget sih kalau saya pingin nangkep kaki? Iya kan? Iya, karena udah reaksi. Karena dia tahu kan pertama kali kan saya begini nih, saya kasih. Nah yang kedua, begitu pas mau nangkep, nah ini kita mau nyabit kepalanya. Ya kalau kalian main di luar, ya pilih-pilih lah, tanya dulu. Bisa berantem apa enggak? Kalau bisa berantem, dari bela diri mana? Ya, jangan langsung berantem. Rahang. Aduh. Oke, yang kedua. Ya, jadi kalau biasanya tuh orang kan fight kan terus kiri terus, main kiri terus ya kan? Iya. Nah, ini kita ganti kuda-kuda. Ya, ganti kuda-kuda, waktu kita ganti kuda-kuda, orang kan bingung mau ngapain nih. Belum sempat dia mikir, kita masuk. Jadi gini set. Ya. Pertanyaan saya itu adalah kenapa gerakan T? Biasanya kan orang saat begini, saat Iya. tangan, Iya. atau saat posisi begini, backing. Iya. Tapi tiba-tiba pas posisi ini langsung ganti. Masuk. Ya T itu memang biasanya nggak kebaca lawan dan kita cepat sekali untuk narik. Anginnya kerasa. Lumayan putang. Dan kalau bisa itu jangan di badan ya, bisa Iya. di dada atau leher Iya. atau kepala ya. Atau kepala. Nah, kepala. Yang paling ditanya nih, itu kalau T itu biasanya pakai ujung kaki atau pisau kaki atau tumit sih sebenarnya. Kalau kita di silat tumit. Oke, itu dia tadi yang kedua. Sekarang kita masuk ke gerakan ketiga, one shot kill bagian ketiga. Oke. Oke. Apa nih, Mas? Nah, jadi kita itu kalau misalnya fight nih, kita pingin dia supaya jatuh. Ya memang ada shoot, ada segala macam, Iya, ya. iya.
Cuman kita dari sisi standing fighting, kalau orang itu dia tahu sprawl, terus dia bagus dalam hal menghindari jatuhan, ya kita harus jatuhin dengan cara standing kan? Oh iya. Oh sebentar. Untuk teman-teman yang belum tahu sprawl itu seperti ini. I see, Ya, yes. Jadi saat mau di shoot, kita Langsung. Defense. protect dia punya bahu atau tangan, dia akan masuk ke sprawl bawah. Ya. Ya. Untuk yang pacaran jangan main sprawl. Lanjut. Oke, nah ini biasanya seperti tadi, gue nggak hanya kiri depan. Jadi waktu gue ganti kuda-kuda ke kanan depan ini, orang bingung kan, ini mau ngapain nih, ya kan? Dia mau sabit, lo mundur kan? Mundur 1 langkah. Terus gue circle atas, lo akan mundur lagi. Pasti mundur. Iya kan? Begitu dia tahu. Oke. Ya kita coba ya, misalnya. Nah gue ganti kuda-kuda, terus gue circle, set. Ini gue circle atas, dang. Nah ini biasanya orang kalau kena circle atas, dia akan mencoba untuk maju. Ya karena kita kan udah balik nih. Set. Nah. Nah ini masuk. Kalau kata orang daerah timur tuh tabulengkar. Tabulengkar. Jatuh tuh semua. Jatuh sudah itu toh. Tapi sembarang. Karena konsep yang tadi itu jangan cuma satu arah ya. Yes. Yang penting kuda-kuda ya. Jadi jangan kiri terus fight-nya. Kanan. Nah, kanan. Sebenarnya serangannya nanti kiri juga. Cuma kita pura-pura kanan. Nah, kanan itu sebenarnya gerakan kita mengecoh lawan. Waktu kita rubah jadi kanan, dia bingung ini mau ngapain nih? Iya, betul. Iya kan? Kata kuncinya adalah mengecoh lawan. Mengecoh. Sekarang ini yang keempat. Biasanya orang Kena round kick. iya. Biasanya kita round kick kan? Iya. Nah, kalau round kick kan orang pasti refleksnya gini nangkis kan dia? Nah, nangkis. Nah, waktu kita step, ini orang udah turun di tangan ini, ya kan? Atau dia udah tahan begini, ya kan? Nah ini naikin kaki kita naikin, langsung ke atas. Itu kesini. Ya, ya, oke. Ini, ting. Oke. Jadi yang kena sebenarnya bukan pipi ya, Iya. bukan pipi, otak. Yang paling bahaya itu gimana lawan orang yang punya otak, pasti dia kalah, pasti menang terus. Oh nggak jatuh, tanya kenapa? Oh nggak punya otak. Nah, Polan, Ya. tadi kan kita 2 gerakan ya itu ya, jadi 1, Samping, 2. step. Oke. Nah kalau udah mahir langsung aja, jadi gini langsung. Gitu, pala. Jadi ternyata selain kita harus mempelajari pukulan dan tendangan, yang paling penting itu adalah kita harus menguasai dan harus paham betul tentang tujuan step ya. Yes. Jadi Penting step tuh. ya, jadi tadi itu adalah step dulu. Iya, sabit. Udah. Oke, sekarang kita masuk ke yang kelima. Alright, kita masuk ke teknik yang kelima yang terakhir. Karena yang keenam kita akan bikin lagi konten-konten berikutnya dari Mas Marsaya. Sip. Oke, Pukulan sekarang. pukulan. Iya, Ya. tadi semua tendangan Nah. gitu. Sekarang pukulan. Gimana Pukulan. Mas? Oke. Pukulan ya, gue kasih tips. Jadi kalau lo mau nyerang, ya, lo kan pasti mancing kan? Mancing dulu kan? Iya. Set. Nah, orangnya nyerang tuh. Tapi sebenarnya pada saat dia nyerang ini adalah momentum kita untuk masuk. Jadi gini. Jadi set. Bang. Ya. Jadi orangnya itu pas dia mau maju, kita sambut langsung. Jadi tujuan kita itu udah akan menyerang langsung begini. Ya, entah itu pakai Superman punch, tapi tujuan kita benar-benar masukin serangan setelak-telaknya ke dagu rahang lawan atau dagu lawan. Oke, set. Oke. Jadi sebenarnya selain tadi yang dibilangin ya, jadi selain pukulan, kita harus paham betul dengan fungsinya. Yes. Jadi strike itu bukan asal begini, tapi Iya. juga counter. Counter itu Counter, penting sekali. betul. Jangan nyerang, Jangan nyerang defense terus. Yes. Tapi counter, karena kita nggak tahu kelebihan dan kekurangan musuh Yes. seperti apa. Tadi dari semua itu tips saya yang untuk menggunakan semua teknik tersebut, nggak ada tuh namanya kita tanding langsung kita pakai teknik-teknik tadi. Nggak ada. Betul. Kita justru harus pelajari dulu Yes. karakter dari lawan. Nah, kalau gitu kita minum lagi, Mas. Oke. Thank you. Ayo, minum, Mas. Oke. Aduh. Itu tendangan nyaris banget itu, sampai ke angin aja bisa kerasa. Bung, bung, bung. Efeknya asik ya. Ziu, ziu, ziu.
Wah, itu semuanya emang harus butuh latihan ya, bukan cuma asal teori, nonton YouTube di channel ini, oh gerakan seperti ini, tapi pas prakteknya juga tidak semudah itu, Burgaso. Iya, tapi secara teori seperti itu. Ya. Nah, teori itu biar lebih menjadi kenyataan, butuh latihan, butuh guru, butuh teman sparring, terus dilatih terus menerus, udah gitu tanya kepada pelatihnya. Ini benar apa enggak, terus harus punya data juga, pukulan saya akurat apa enggak, tendangan saya akurat apa enggak, benar begitu? Betul. Nah, Mas, biasanya Mas Marcel sekarang ngajar bela diri di mana? Sebenarnya saya udah lama nggak ngajar bela diri dalam pengertian melatih tingkatan ya. Tapi saya lama mengajar bela diri di Merpati Putih. Oh, di Merpati Silat Merpati Putih. Ya kalau ujian baru kemarin sih. Baru tahun lalu. Wah, selamat Mas. Gitu ya. Thank you. Sepertinya untuk mempelajari Merpati Putih kita akan bikin konten berikutnya nih. Karena saya mendengar Merpati Putih banyak banget pertanyaan kepada saya. Dengar-dengar Mas Marcel juga menciptakan namanya Merpati Street Fighting ya. Oh iya, tahu. Semakin penasaran seperti apa. Mas, ada yang mau disampaikan nggak kepada teman-teman generasi muda yang dimana sekarang ini banyak banget ada tawuran, terus orang-orang yang selalu membeda-bedakan orang lain dengan seenaknya. Mungkin ada saran untuk teman-teman? Ya kalau saran saya sih bikin teman sebanyak-banyaknya, ya karena memang satu musuh tuh udah terlalu banyak, ya kan 1000 kawan kurang. Jadi kita bikin sebanyak-banyak, kita punya sahabat, kita punya teman, jangan menyakiti hati orang lain, jaga perasaan orang lain. Bikin baik, dapat baik. Bikin baik, dapat baik. Itu quotes yang paling baik sekali dari Mas Marcel. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, komen kalau perlu di share. Kalau umpamanya ini berguna ya, di share. Mas, sepertinya topik kali ini akan berlanjut nih. Kita akan membahas tentang Merpati Putih, tentang pribadi baja, tentang satu darah, tentang kehidupan Mas Marcel seperti apa, ya kan? Kayaknya dilihat dari kisah-kisah kehidupan Mas Marcel ini penuh dan banyak yang harus kita pelajari. Kita ambil hikmahnya. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Saya Fernando Monggio dan Mas Marcel. Thank you. Thank you.